Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama Jazz95 Channel yang memberikan berbagai informasi. Mudah-mudahan informasi yang telah kami tayangkan bermanfaat untuk orang banyak. Kali ini kami dari Jazz95 Channel akan memaparkan kaitannya dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tanggal 18 September tahun 2020 tentang bantuan kuota data internet bagi siswa-siswi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan juga para pendidik serta mahasiswa dan dosen. Tentunya pembagian kuota data internet ini masing-masing ada porsi sendiri-sendiri. Dan untuk lebih jelasnya silakan ikuti tayangan berikutnya. Namun sebelumnya silakan tekan tombol like and subscribe untuk memberikan semangat pada kami dalam pembuatan video berikutnya. Dan juga silakan memberikan komen dan juga silakan di-share bila mana informasi ini dipandang baik untuk orang banyak. Selamat mengikuti. Bantuan kuota data internet berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tanggal 18 September tahun 2020. Pemberi, bentuk, dan rincian jumlah bantuan kuota data internet. Yang A. Pemberi bantuan. Bantuan diberikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi melalui operator seluler. Yang B, bentuk bantuan yaitu berupa kuota data internet. Jadi bantuannya bukan berupa uang tunai tapi berupa kuota data internet. Selanjutnya, yang C, rincian jumlah bantuan. Bantuan kuota data internet dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah kuota umum, yaitu kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Dan yang kedua, kuota belajar, yaitu kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran dengan daftar yang tercantum pada kuota belajar.kemdikbud.go.id. Ini alamat websitenya untuk kuota belajar. Nanti silakan saja halaman mana saja atau alamat website mana saja yang digunakan untuk mengakses oleh kuota belajar ini. Selanjutnya, rincian bantuan kuota data internet adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita lihat di dalam tabel ya. Yang pertama, nomor urut pertama atau nomor urut 1, yaitu paket kuota data internet untuk peserta didik pendidikan anak usia dini atau PAUD dengan volume 20 GB per bulan. Pembagian volumenya untuk kuota umum 5 GB per bulan, untuk kuota belajarnya 15 GB per bulan, durasi bantuan 4 bulan. Kemudian yang kedua, paket kuota data internet untuk peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ini SMP, SMA, dan SMK dengan volume 35 KB per bulan. Pembagian volume untuk kuota umum 5 GB per bulan dan kuota belajarnya 30 GB per bulan, durasi bantuan 4 bulan. Yang ketiga, paket kuota data internet untuk pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini kalau tadi siswanya, sekarang ini pendidiknya atau gurunya. Dengan volume 42 GB per bulan,
dengan pembagian volume untuk kuota umum 5 GB per bulan dan kuota belajarnya 37 GB per bulan, durasi bantuan 4 bulan. Yang keempat adalah paket kuota data internet untuk mahasiswa dan dosen yang besar volumenya adalah 50 GB per bulan dengan pembagian volume kuota umum 5 GB per bulan dan kuota belajar 45 GB per bulan, durasi bantuan 4 bulan. Selanjutnya adalah persyaratan penerima bantuan kuota data internet. Nah, jadi ini syaratnya apa saja, kita simak bersama. A. Penerima bantuan. Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada yang pertama atau satu peserta didik pada pendidikan anak usia dini atau PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ya, peserta didik atau murid. Yang kedua, pendidik atau katakanlah guru pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga adalah mahasiswa dan yang keempat adalah dosen. Nah, ini untuk yang perguruan tinggi. Jadi pada dasarnya ada 4 sasaran yang akan diberikan bantuan atau 4 penerima bantuan, ya, peserta didik, pendidik, mahasiswa, dan dosen. Kemudian yang B, persyaratan penerima bantuan. Penerima bantuan kuota internet pendidik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, untuk peserta didik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang pertama adalah terdaftar di aplikasi Dapodik, dan yang B memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik, orang tua, atau anggota keluarga atau wali murid. Nah, ini salah satunya bisa langsung ke pendidiknya. Kalau nomornya itu punya orang tua, ya ke orang tua. Kalau ya salah satu anggota keluarganya atau mungkin wali muridnya. Yang kedua adalah bagi pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah, persyaratannya adalah A. Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif, dan B. Memiliki nomor ponsel aktif. Selanjutnya, yang ketiga adalah mahasiswa. A. Terdaftar di aplikasi PD Dikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree. Yang B. Memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan. Dan yang C. Memiliki nomor ponsel aktif. Yang keempat adalah dosen. Syaratnya adalah A. Terdaftar di aplikasi PD Dikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020-2021. B. Memiliki nomor registrasi NIDN, NIDK atau NUP. Dan C. Memiliki nomor ponsel yang aktif. Nah, jadi pada dasarnya semuanya itu dari 4 sasaran ini memiliki nomor ponsel yang aktif, karena memang nanti bentuknya kuota akan langsung masuk ke nomor ponsel yang aktif. Mungkin yang dimaksud dengan ponsel yang aktif adalah ponsel yang digunakan, nomor ponsel yang digunakan untuk WA. Selanjutnya adalah penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 bulan dari bulan September sampai dengan Desember tahun 2020 dengan jadwal sebagai berikut. Bulan pertama, etap 1, ini dibagi 2 tahap. Tahap 1 yaitu tanggal 22 sampai 24 September tahun 2020. Tahap kedua, tanggal 28 sampai 30 September tahun 2020. Yang bulan keduanya yaitu tahap pertamanya tanggal 22 sampai 24 Oktober tahun 2020. Tahap keduanya adalah 28 sampai dengan 30 Oktober tahun 2020. Nah, untuk bulan ketiga dan keempat ini sama ya. Tahap pertamanya tanggal 22 sampai dengan 24 November tahun 2020 dan tahap keduanya adalah 28 sampai 30 November tahun 2020. Nah, untuk tahap ketiga keempat ini sekaligus nampaknya. Nah, ini jadwal penyaluran kuota data internet.
Kemudian tentu ada mekanisme penyiapan data awal, verifikasi dan validasi data nomor ponsel. Ya, karena ini di datanya lewat online, yaitu Dapodik untuk yang pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan menengah, dan juga untuk perguruan tinggi itu di PD Dikti dan selanjutnya. Nah, tentunya ini ada mekanisme tersendiri, dan untuk lebih memahaminya silakan dicermati di dalam panduan teknis bantuan kuota data internet di Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020. Nah, dari kami J95 Channel mungkin ini saja. Sekali lagi, kalaupun berkenan, kami mengharapkan tekan tombol like and subscribe-nya, dan juga silakan diberikan komen dan share-nya. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat untuk beraktivitas walaupun di rumah aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.